teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Fiorentina nanti pagi jam 2.45 waktu Indonesia Barat, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, tadi malam dan tadi pagi juga sudah berlangsung kembali Serie A. Dan gua nonton sampai subuh, sahabat Bob ya. Juventus melawan Empoli, AC Milan melawan Bologna, dan hasilnya sesuai harapan gua, sahabat Bob ya. Juventus bisa menahan gempuran Empoli ya. Akhirnya berimbang 1-1. Dan AC Milan juga bisa menahan Bologna 2-2. Ya, kalau kita berbicara Juventus, ya sekarang mereka berjarak 2 poin di atas kita, tetapi kita masih 2 pertandingan yang belum dimainkan, sahabat Bob. Semoga ini adalah kesempatan buat Inter. Ya, Inter bukan hanya melihat itu, tetapi selama ini hanya fokus kepada diri sendiri. Semoga nanti di pertandingan di Florence, Inter benar-benar bisa menghasilkan 3 poin dan melanjutkan tren bagaimana bagusnya Inter di tandang, sahabat Bob. Wow ya, gimana sahabat Bob perasaannya melihat hasil Juventus dengan Empoli dan bagaimana hasil AC Milan dengan Bologna, sahabat Bob ya. Nah, sahabat Bob, nanti kita sedikit berbicara tentang bagaimana prediksi Inter menghadapi Fiorentina tanpa 2 gelandang kita Hakan dan juga Barella. Nah, sedikit kita berbicara bagaimana Milan dan Juventus ya. Mana yang lebih sakit? Pioli butuh Leo yang tidak terlalu boros, Allegri butuh direktur dari bursa transfer ya. Jadi gini, sebelum mengatakan ini adalah babak yang menguntungkan bagi Inter, benar menguntungkan bagi Inter, tetapi Inter harus memenangkan nanti di Florence. Itu baru menjadi kemenangan mutlak buat Inter. Nah, hasil mana yang paling menyakitkan antara pertandingan AC Milan dan Juventus ya? Mari kita lihat dari Milan. Dengan pertimbangan sederhana, ketika Anda melewatkan 2 penalti dan 2 peluang mudah dari Leo, Anda tidak akan pernah menang. Namun hal yang sama juga berlaku bagi Juventus ya. Baru 18 menit ya, mereka kena kartu merah dan juga Danilo, Rabiot, dan Chiesa juga absen. Dan Anda tidak akan pernah menang. Apalagah lawan yang bernama Empoli atau Bologna ya. Saya membuka dan menutup tanda kurung. Thiago Motta yang sangat bagus dan juga David Nicola yang baik ya. David Nicola ini adalah pelatih ketiga Empoli di musim ini ya, karena udah 2 kali pecat pelatih dan ternyata Davide Nicola ini memang bagus, sahabat Bob ya. 2 tim yang tidak diragukan lagi bermain dan menggiring bola lebih baik dalam satu kasus, yaitu Turin jauh lebih baik dibanding Juventus dan Milan. Dalam situasi ini mengatakan Inter bisa memanfaatkan adalah hal yang sepele ya. Jadi Inter tetap fokus, sahabat Bob. Semoga benar-benar Inter bisa memenangkan melawan Fiorentina. Nah, bagaimana prediksi sahabat Bob pertandingan Inter melawan Fiorentina? Nah, ini ada sedikit ya. Kalau gua Inter menang, tapi kemungkinan Inter bisa kebobolan ya, sahabat Bob. Itu sih prediksi gua, bisa menang 2-1 atau 3-1. Tapi kita lihat nanti, sahabat Bob ya. Nah, jadi gini. Kalau kita berbicara sekarang Inter 51 poin dan sementara La Viola 34 poin. Artinya mereka sekarang ada di peringkat 5 ya. Karena Atalanta juga menang semalam ya melawan Udinese dan mereka menang 2-0 ya. Inter punya catatan bagus ketika menghadapi Fiorentina. La Benamata ya mampu meraih 3 kemenangan dan cuma sekali kalah dalam 5 pertandingan terakhir, sahabat Bob. Ini Inter harus bekerja keras untuk mengamankan 3 poin di Florence ya. Jadi gini, head to headnya adalah ya terakhir Inter kemarin di Giuseppe Meazza menghajar Fiorentina 4-0 ya. Terus sebelumnya di kandang Fiorentina Inter juga menang 2-1
dan di kandang Inter kalah 1-0. Tapi di kandang mereka Inter menang lagi 4-3. Jadi akhirnya selalu main di kandang Fiorentina, di 3 pertandingan terakhir Inter menang. Semoga ini bisa dilanjutkan, sahabat Bob. Nah, kalau kita berbicara tren positifnya 5 pertandingan terakhir, ya kita tahu Fiorentina dihajar Napoli 3-0, terus melawan Udinese di Serie A mereka 2-2, terus menjamu Bologna mereka juga 0-0, dan mereka juga dikalahkan Sassuolo. Fiorentina terakhir menang itu adalah melawan Torino. Nah, Inter di 5 pertandingan terakhir selalu menang ya, sahabat Bob, dan hanya ditahan imbang 1 Genoa ya. Jadi ini semoga menjadi catatan buat Inter, dan semoga ini bisa dibuktikan di lapangan nanti, sahabat Bob ya. Karena kita tahu bagaimanapun Fiorentina ini mereka mempunyai Nicolas Gonzalez ya, dan nah Bonaventura ini kan juga ada pemain senior ya, nggak tahu 34 apa berapa umurnya, mantan pemain Milan. Dia juga sudah mencetak 6 gol. Nicolas Gonzalez juga 6 gol, dan top assist adalah Alfred Duncan ya. Alfred Duncan ini juga mantan pemain Primaveranya Inter dulu ya. Nah, jadi kalau di top skor Inter ya kita sama-sama tahu adalah si Toro, assist adalah Thuram 7. Jadi ini kita akan lihat nanti, semoga mereka benar-benar duet Tula ini benar-benar manjur ya. Nah, Inter hanya akan absen Juan Cuadrado dan Hakan sama Barella yang yang mereka kena akumulasi kartu ya. Jadi secara formasi ya mereka, nah ini dia kalau misal kita bicara Fiorentina, mereka selalu memainkan 4-2-3-1. Mereka mempunyai 2 gelandang bertahan ya, Duncan sama Arthur. Nah, di tengahnya Icon, Bonaventura, dan Gonzalez, dan Beltran di depan. Nah, kalau Inter sama Tula, ya, Di Marco. Nah, kemungkinan Di Marco juga akan diistirahatkan, tapi kita lihat nanti ya. Darmian udah pasti di depan, udah ada di tengah Aslani, Mkhitaryan, dan Pratesi, sahabat Bob ya. Semoga ini bisa benar-benar menghasilkan 3 poin dan kita lega karena kita minggu depan akan menjamu Juventus ya. Ini dia bintang Piala Dunia Prancis ya, Thuram. Titik balik lainnya dalam bentrokan Fiorentina ya. Kita tahu waktu di pertandingan pertama melawan Fiorentina dia mencetak gol ya. Benar-benar memperkenalkan dirinya kepada fans Inter. Itu adalah gol pertama dia ya. Thuram memanfaatkan umpan Federico Di Marco mencetak gol dengan sundulan peluru. Thuram tidak lagi hanya menjadi ancaman dalam hal gerak kaki, dribble, dan kecepatan. Dia juga pertama kali menunjukkan kemampuan dalam mempengaruhi pertandingan dengan cara yang lebih sederhana. Thuram juga menjadi pemain yang memberikan assist kepada Lautaro Martinez untuk gol kedua di laga tersebut ya. Sejak saat itu pemain berusia 26 tahun itu tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Ini adalah musim yang dimana Thuram mencetak 10 gol dan membuat 7 assist ya. Kini pemain Prancis itu menatap pertemuan kedua dengan Fiorentina. Kali ini di Tuscany sebagai peluang lain untuk mengambil langkah maju yang menentukan. Ya, semoga Thuram Duetula bisa memporak-porandakan kembali Fiorentina. Nah, ini semalam ya tadi pagi setelah dia ditahan imbang oleh Empoli, pelatih Juventus bicara lagi nih. Kemarin kan Cingkune-nya berdua sama Sachi ya tahu ya. Lihat Cingkune akhirnya mereka kualat sendiri gitu kan. Nah, ini akan menjadi pertandingan yang brilian seperti biasanya. Indah untuk dimainkan di stadion yang penuh. Oh ya, sahabat Bob, di San Siro itu sekarang akan memecahkan rekor ya. 75.000 orang akan datang ke stadion Giuseppe Meazza untuk melihat pertandingan Juventus ya. Ini sejarah dalam tahun ini, di musim ini buat Italia dan Inter yang membuat sejarah itu. Alergi menegaskan kami ingin pergi ke sana dan memainkan pertandingan bagus melawan tim terkuat, tim yang difavoritkan untuk memenangkan Scudetto. Dia juga memberikan pendapat mengenai hasil ini. Tiap tim memainkan pertandingan yang bagus. Bahkan dengan 10 orang kami mencoba untuk menang. Dia juga bilang mencerminkan inilah sepak bola. Anda tidak bisa menang sepanjang waktu. Nah, akhirnya dia sadar juga ya. Jadi memang ya siapapun yang jago ya pasti akan ada saatnya kalah atau seri gitu. Jadi tetap membumi ya.
Jadi kita lihat nanti semoga aja benar-benar Inter bisa mengalahkan si Juventus. Kita lewati dulu hadangan Fiorentina, sahabat Bob. Ya, Leicester City sudah membuat tawaran resmi senilai 3 juta kepada Inter untuk Stefano Sensi ya. Jadi ini adalah goyangan samba dia terakhir nanti di Florence kalau dia dimainkan. Yang jelas dia para pemain juga sudah sampai di sana ya, di Florence ya untuk menghadapi Fiorentina nanti pagi gitu loh. Jadi 3 juta dan Inter juga punya hak untuk presentasi penjualan kembali. Kalau nanti dia dijual, Inter akan dapat presentasi dari itu. Ya, semoga sukses di sana, Sensi. Good luck ya. Nanti kalau memang dikasih waktu kesempatan bermain, tolong berikan permainan tercantik dan berkesan sebelum Anda pergi ya. Mungkin assist atau gol ya. Kita lihat nanti sahabat Bob ya. Sensi sayang ya. Nah, Inter Milan juga bisa merekrut si Audero ini ya, kemarin kan ada diincar si Musso. Tapi kalau misalnya si Audero kan sudah mulai terintegrasi nih sama Inzaghi. Jadi Inzaghi udah nggak repot lagi gitu loh. Nah, dia juga udah dimainkan di Coppa, di Liga Champions ya. Jadi artinya kalau si Sommer nggak main, pasti dia yang main gitu loh. Nah, bagaimana Inter harus menebus 7 juta dengan di sana ada Esposito yang lagi dipinjamkan juga nilainya juga sama, walaupun mereka tidak istilahnya tidak promosi ke Serie A nanti, yang jelas kemungkinan mereka akan dipermanenkan dengan pertukaran. Ya, itu mungkin kesepakatannya. Jadi Inter mendapatkan si Audero dan Sampdoria mendapatkan Esposito. Ya, kita lihat aja nanti sahabat Bob, semoga aja yang terbaik apapun yang diputuskan Inter ya. Bastoni akan kembali menjadi starter ya, dia akan mengisi di posisi kiri, di tengah akan ada Stefan de Vrij. Jadi ini akan diistirahatkan dulu Acerbi ya, Acerbi yang sudah tidak pernah berhenti bermain terus. Nah, di kanan pasti akan ada Pavard sahabat Bob. Jadi ya, terus juga kemungkinan Di Marco juga akan diistirahatkan dan baru si Carlos Augusto yang akan ada di kiri sahabat Bob ya. Ini Bastoni juga udah fresh banget ya, kita tunggu aja ya. Nah, sedikit kita berbicara Carboni. Inter Milan memberikan label senilai 25 juta kepada West Ham. Kemarin West Ham mau menawarkan kurang lebih sekitar 11 juta pound ya. Dan Inter juga menolak karena memang si Bastoni ini, Carboni ini memang tidak akan dijual sahabat Bob. Jadi kenapa Inter menyatakan 25 juta ya, West Ham juga tidak mungkin akan mengeluarkan uang sebesar itu gitu loh. Nah, tapi yang jelas adalah Carboni akan diproyeksi akan masuk ke Inter musim depan. Ya, artinya dia akan masuk ke tim seniornya Inzaghi. Walaupun ya Inter melabel 25 juta. Nah, ini yang dibilang oleh ayahnya. Valentin Carboni bermimpi ke Inter kembali, kata bapaknya. Namun Inter yang memegang kendali atas masa depannya Carboni. Inter memiliki kontrak gelandang asal Argentina tersebut. Inter meminjamkan Carboni ke Monza musim lalu, tapi hanya pinjaman kering selama 1 musim tanpa opsi membeli. Jadi musim panas Inter akan mengambil kembali si Carboni. Nah, jika Carboni ingin keluar, hal itu tentu menjadi motivasi Inter untuk menjualnya. Namun menurut sang ayah, itu bukanlah keinginan Carboni. Saya berharap suatu hari nanti Inter akan membawanya kembali, kata ayahnya. Dia memberikan segala untuk Monza saat ini karena klub sudah mempercayai sejak Galliani memintanya. Tetapi mimpinya adalah menjadi pemain Inter. Dan itu adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang. Setiap hari dia memikirkan untuk menerima telepon dari Mr. Inzaghi yang akan menjadikan dia bagian dari kamp pelatihan Inter, kata ayah Carboni ya. Semoga aja sahabat Bob, Carboni benar-benar bisa masuk karena tadi gue baca kalau Inter menginginkan pemain-pemain muda ya 4 tahun terakhir ya banyak ya sahabat Bob, Brazau, terus Agome, nggak ada yang berhasil ya. Kalau Inter pun mau mendatangkan Bergvall, itu aja katanya akan menjadi fata morgana. Lebih baik kita memainkan pemain yang udah ada, pemain muda seperti di video gue sebelumnya. Jadi ya gue sangat setuju kalau Carboni akan dimasukin ke pemain senior di musim depan sahabat Bob ya. Nah, ini ada sedikit catatan yang menarik, tapi gue sih tetap optimis ya. Catatan semua angka tanpa Hakan ya.
Dalam 53 pertandingan terakhir di Serie A, Inter memiliki tingkat keberhasilan rata-rata 72%. Rata-rata yang turun drastis saat pemain Turki itu tidak ikut dalam kejuaraan. Ya, 1 kali imbang dan 3 kali kalah. Namun ada fakta yang mengkhawatirkan Inter musim ini belum pernah menang ketika Hakan tidak menjadi starter. 2 hasil imbang melawan Real Sociedad dan Benfica di Liga Champions. Dan 1 kekalahan melawan Bologna yang mana membuat mereka tersingkir di Piala Italia. Ya, semoga aja itu tidak terjadi dan kita berharap benar-benar Aslani dan Fratesi bisa memainkan perannya mereka. Apalagi ada CGPS Man ya, sahabat Bob ya. Semoga aja benar-benar Inter benar-benar meraih kemenangan. Salah satu fans Nerazzurri, ini si Bonolis ya. Dia bilang pertandingan yang selalu rumit melawan Fiorentina, kejuaraan yang menarik. Pertandingan melawan Fiorentina selalu rumit karena mereka adalah tim yang bermain sangat baik. Tanpa melupakan bahwa setidaknya harusnya ada kembali sebagian pemain fundamental seperti Gonzalez. Inter akan kehilangan 2 pemain penting, Hakan dan Barella. Hasil seperti ini sering terjadi pada laga-laga terakhir kedua. Tim akan berimbang antara kejayaan dan penderitaan. Kejuaraan yang menjadi inti permasalahan itu pada akhirnya semua tim harus bertemu. Jika Anda ingin memenangkan Scudetto, Anda harus belajar mengatasi banyaknya absen di sepanjang perjalanan. Oh iya, nah ini makanya Inzaghi juga sudah bisa mau memainkan Carlos Augusto, padahal ada si Di Marco gitu kan. Nah dengan absennya 2 gelandang ini, semoga benar-benar mereka sudah oke gitu loh. Karena ya dari segi taktis dan permainan Inter nggak ada lawan, sahabat Bob. Ya semoga benar-benar Inter benar-benar bisa memenangkan pertandingan ya. Kita tunggu sahabat Bob. Ya nanti gue akan live reaction karena udah lama banget kemarin nggak live reaction dan gue harap dengan live reaction juga hasilnya sesuai harapan kita. Kita selalu mendukung Inter, penuh semangat dan tetap membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!